今你重伤在身，小黑，你对我出枪试试看。停！等各个地方的天神都知道了，又是瞬移神通，你们且看着。秦羽，出来！否则陷入这个宇宙的束缚，这便是。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation season ke-6 episode ke-7. Di bagian sebelumnya, di kolam naga hitam, Xin Yu hampir saja dihabisi oleh Tuan Naga Hitam Tan Jiyu. Namun dia berhasil diselamatkan oleh Huang Fujing yang mengalahkan Tan Jiyu dengan formasi kuatnya. Huang Fujing mengungkapkan bahwa ia mengetahui banyak tentang Tan Jiyu, termasuk asal-usulnya dari dunia iblis dan hubungannya dengan Liu Xi. Huang Fujing juga mengajak Xin Yu untuk berlatih bersamanya di Gunung Xuanjin, namun Xin Yu menolak. Setelah itu, Xin Yu bertanya tentang 8 keluarga agung di alam dewa, termasuk keluarga Jiang. Huang Fujing memberitahu bahwa keluarga Jiang berasal dari kota salju Arktik dan mencatat nasib menyedihkan dari Jiang Li yang dikejar oleh banyak orang karena statusnya. Pertarungan dengan Tan Jiyu dihentikan oleh Huang Fuliu, adik Huang Fujing, yang kemudian bertarung melawan 3 penguasa gunung Sanca. Setelah pertarungan berakhir tanpa pemenang, Xin Yu menyusuri kolam naga hitam untuk mencari bunga teratai langka yang dijaga Tan Jiyu. Beberapa tahun kemudian Liu Xi tiba dan mereka bersama Tan Jiyu menemukan bunga teratai berdaun 9 yang memicu konflik di antara mereka berdua. Scene lanjut di dalam kolam naga hitam, terlihat 2 sahabat yakni Liu Xi dan Tan Jiyu yang tak pernah menyangka akan berhadapan dalam sebuah pertempuran. Kini harus bertarung demi mendapatkan satu benda yang telah lama mereka incar, yakni adalah bunga teratai berdaun 9. Pertarungan ini tidaklah bisa lagi dihindari karena hanya ada satu bunga teratai saja yang tumbuh, dan kedua belah pihak telah menunggu bertahun-tahun lamanya untuk bisa memilikinya. Bunga teratai yang sangat berharga itu menjadi simbol kekuatan dan kesucian yang tak bisa didapatkan dengan mudah. Liu Xi, seorang pejuang tangguh yang sangat mempercayai Tan Jiyu, merasa kecewa dan hancur ketika mengetahui bahwa Tan Jiyu ternyata masih menyimpan niatan buruk kepadanya. Meskipun ia sebelumnya yakin bahwa Tan Jiyu telah berubah menjadi sosok yang lebih baik, ternyata Tan Jiyu tidaklah segan-segan untuk mengkhianatinya demi mendapatkan bunga teratai tersebut. Pertarungan antara mereka pun tak dapat dihindari dan mulai berlangsung dengan sangat sengit. Di momen serupa, Tan Jiyu yang terdesak oleh situasi sempat melepaskan 2 klonnya untuk menghancurkan tubuh Liu Xi. Pada saat itu Liu Xi tahu bahwa hanya dengan mengalahkannya ia bisa mendapatkan bunga teratai yang telah lama ia incar. Namun meskipun terkena serang balik, Liu Xi ternyata masih bisa bertahan berkat perlindungan armornya yang sangat kuat. Dalam keputusasaan, Liu Xi menyatukan seluruh kekuatannya, bahkan dia begitu nekat sampai ia rela membakar jiwanya sendiri untuk memastikannya tak selamat. Lalu Liu Xi mencoba menyerang Tan Jiyu dengan ledakan dahsyat yang hampir menghancurkan segalanya. Tak tinggal diam saja, Tan Jiyu pun bergegas melepaskan beberapa klon lalu menyatukannya untuk membentuk sebuah pelindung. Sehingga Tan Jiyu pun berhasil selamat dari ledakan tersebut. Sedangkan Liu Xi harus meninggoy karena jiwanya yang ia bakar barusan.如今你重伤在身，一起死吧！ Setelah menyadari kalau Liu Xi telah meninggoy, Tan Jiyu pun langsung menuju bunga teratai dan berniat mengambilnya. Tetapi pada saat yang tepat, Xin Yu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang Tan Jiyu.
Dengan cepat, Xinyu menusukkan tombaknya dari belakang. Namun ternyata itu hanyalah bayangan Tanjiu saja yang telah berhasil menciptakan beberapa bayangan diri untuk berjaga-jaga. Sontak Xinyu pun terkejut, namun ia tidaklah menyerah. Ia tahu bahwa pertarungan ini belumlah berakhir. Tanjiu yang meremehkan kekuatan Xinyu akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa dua bayangan yang dia ciptakan berhasil ditebas dengan mudah oleh Xinyu. Alhasil ketika Tanjiu menyadari bahwa dia mulai terpojok, ia pun langsung berusaha melarikan diri berlari secepat yang dia bisa. Sementara itu meskipun Xinyu berusaha mengejarnya, Tanjiu ternyata terlalu cepat untuk dikejar. Xinyu pun memutuskan untuk berhenti mengejar Tanjiu dan berfokus pada tujuan utamanya, yakni bunga teratai berdaun 9 yang telah berada tepat di depan matanya. Setelah berhasil mendapatkan bunga teratai tersebut, Xinyu merasa ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di baliknya. Oleh karena itu, Xinyu pun segera membawanya ke alam Jianglan dan berkonsultasi kepada Pu Bo. Kini Xinyu menjadi sangat penasaran, apakah ada yang akan terjadi jika mutiara ini disatukan dengan air satu dimensi dari alam bintang gelap. Saat kedua benda tersebut bersentuhan, sebuah resonansi yang luar biasa muncul, menandakan bahwa kedua benda tersebut memiliki kekuatan yang tak terduga. Pu Bo yang menyaksikan peristiwa itu merasa perlu memberi penjelasan kepada Xinyu tentang mutiara emas yang baru saja dia temukan. Pu Bo memberitahu bahwa bunga teratai berdaun 9 itu memiliki sebuah mutiara emas yang berasal dari sumber emas yang sangat langka. Mutiara ini adalah harta yang sangat berharga, namun sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. 其身体坚韧程度，这一元中水就与九叶华莲发生这般关系，它极为寒冷。寒属性的灵宝中有 Air satu dimensi dari alam bintang gelap yang terkandung dalam mutiara emas itu bisa sangat dingin dan mampu membekukan jiwa pemiliknya. Untuk bisa menggunakannya tanpa menggunakan risiko besar, Xinyu harus memurnikan mutiara emas tersebut. Namun Pu Bo mengingatkan bahwa untuk memurnikan mutiara emas ini, dia harus mencapai tingkat pusi jiwa. Tingkat pusi jiwa itu sendiri adalah level yang sangat sulit untuk bisa dicapai. Bahkan hanya sedikit orang yang mampu mencapainya di dalam hidup mereka. Karena itu setara dengan menjadi seorang dewa surgawi. Menyadari kesulitan yang ada, Xinyu memutuskan untuk terus berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Pu Bo kemudian memberitahu bahwa baru-baru ini teman mereka yang bernama Heyu telah memasuki keadaan khusus. Meskipun ia tidak tahu apakah keadaan tersebut baik atau buruk. Di sisi lain, tampak Heyu yang telah mengalami kemajuan luar biasa dalam kemampuannya. Kini dia memiliki kecepatan menembak tombak yang sangat mengagumkan. Kecepatan tembakan tombaknya kini telah meningkat drastis, bahkan mampu menembakkan ribuan peluru dalam sekejap. Namun meskipun kemajuan tersebut sangat signifikan, gerakan tubuh Heyu masihlah belum secepat tembakan tombaknya. Xinyu yang melihat hal itu merasa penasaran dan mulai mempertanyakan lebih dalam tentang metode latihan yang dilakukan oleh Heyu. Pu Bo yang merasa khawatir dalam perubahan drastis dalam diri Heyu menjelaskan bahwa ia telah menggunakan kekuatan suci selama latihan dan itu bisa mempengaruhi kondisi tubuhnya dalam jangka panjang. Lantas Xinyu pun merasa khawatir dengan keadaan Heyu yang semakin berbeda dengan yang dulu. Namun ketika Xinyu bertemu dengannya secara langsung, ia tidak melihat tanda-tanda perubahan yang mencolok. Heyu masihlah bertindak seperti biasa, meskipun ia sudah berada di puncak dewa tingkat tinggi. Dalam percakapan mereka, Heyu menjelaskan bahwa selama berlatih dengan tombak dewanya, ia merasa keadaan yang sangat khusus. Hampir seperti ada kekuatan misterius yang mengalir dalam dirinya. Itulah sebabnya ia terus berlatih tanpa henti, berharap suatu hari bisa mencapai kekuatan yang lebih tinggi lagi. Di tengah-tengah pencapaian, Xinyu sempat mencoba menyerang Heyu, sehingga dengan gerakan yang sangat cepat, Heyu menangkis serangan tersebut. Hal demikian membuat Xinyu yang merasa terintimidasi oleh kemajuan Heyu akhirnya mengakui bahwa saat ini Heyu lebih kuat darinya. Xinyu pun meminta agar Heyu tetap melanjutkan latihan seperti biasa, karena dia yakin bahwa hasilnya akan sangat dahsyat di masa depan.小黑，你对我出枪试试看。停！
Xin Yu yang merasa tertinggal akhirnya memutuskan untuk mengasingkan diri dan melatih lebih keras lagi. Xin Yu menyadari bahwasanya untuk mengejar Heyu, ia harus melampaui batasan dirinya dengan latihan khusus formasinya untuk bisa menembus level arai keempat. Untuk itu, Xin Yu memutuskan untuk mengasingkan diri lagi. Sebuah keputusan yang berat, tetapi ia tahu bahwa itulah satu-satunya cara untuk memperbaiki nasibnya. Selama masa pengasingan, Xin Yu berlatih dengan sangatlah keras, berfokus untuk menembus level arai keempat, dan dalam waktu yang sangat singkat dia berhasil mencapainya. Tidak hanya itu, Xin Yu juga berhasil menguasai 3 formasi baru yang sangat kuat. Bahkan formasi yang ia ciptakan ini sudah sangatlah sempurna. Begitu sempurna sehingga Xin Yu merasa bahwa dia siap untuk mempelajari dan menguasai satu lagi formasi baru yang akan menjadikannya 4 formasi sekaligus. Setelah mencapai tingkat keempat arai, ia merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi tantangan apapun yang datang. Tak lama setelah itu, Pubo dengan mengunjungi Xin Yu dengan senyuman lebar. Pubo memberikan ucapan selamat atas pencapaian yang luar biasa telah Xin Yu lakukan. Menurut Pubo, pencapaian Xin Yu sangatlah mengesankan karena untuk mencapai level keempat dalam kultivasi dibutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan bisa memakan waktu hingga 1 juta tahun. Namun Xin Yu berhasil mencapainya dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan bisa dikatakan dia 10 kali lebih cepat daripada yang lain. Namun kedatangan Pubo kemari tidak hanya untuk memberikan selamat. Dia membawa 2 laporan penting yang harus segera diberitahu kepada Xin Yu. Laporan pertama adalah berita baik, bahwa air merah, air hijau, Hulan, dan Huhe telah berhasil menguasai kesempurnaan spiritual dan dikondensasikan menjadi formasi jiwa. Namun laporan kedua adalah berita buruk yang sangat mengganggu Xin Yu. Ternyata tidak ada seorang pun dari mereka berempat yang bisa merasakan alam dewa. Hal itu membuat Xin Yu sangatlah bingung. Bukankah alam dewa bisa dirasakan di mana saja? Apakah ada sesuatu yang aneh dengan dunia Xian Kun miliknya? Xin Yu mulai berpikir apakah semua itu ada hubungannya dengan alam Jianglan yang berada di dunia Xian Kun. Oleh karena itu, Xin Yu meminta bantuan kepada Pubo untuk membawa air merah, air hijau, Ulan, dan Huhe ke alam dewa untuk bisa mencari tahu apakah dunia Xian Kun lah yang menjadi penyebab utamanya. Sebelum pergi, Pubo sempat memberitahu bahwa Heyu yang telah melampaui dirinya sekarang telah mencapai tingkat dewa surgawi. Sontak Xin Yu merasa sangat terkejut mendengar kabar itu. Kultivasi Heyu berkembang dengan cepat, jauh lebih cepat dibandingkan dengan Xin Yu bayangkan. Namun meskipun merasa terkejut, Xin Yu tetap memutuskan untuk tidak mengganggu Heyu. Dan dia meminta Pubo untuk membiarkannya berlatih sesuai caranya sendiri. Setelah itu, Xin Yu mencoba pergi ke istana kolam naga hitam untuk mencari keberadaan Tanjiu, karena bisa saja dia bersembunyi di istana kolam naga hitam. Akan tetapi di sana dia sama sekali tidak menemukan Tanjiu dan hanya menemukan pasukan kolam naga hitam saja, seperti Meiji dan Tao Chatkin. Sementara itu di tempat jauh, Jianglan, paman dari Lier atau Jiang Li sedang berbicara dengan pria bernama Chu Ji. Pada saat itu, Chu Ji memberitahu Jianglan bahwa ia sering berbicara bersama Jiang Li mengenai tentang Xin Yu. Ketika mendengar nama Xin Yu, Jiang Li menjadi begitu gembira setelah tahu kalau kini Xin Yu sudah mencapai tingkat dewa tingkat tinggi. Meskipun begitu, Jianglan mengaku sedang khawatir dengan Xin Yu. Pasalnya, akhir-akhir ini Xin Yu telah membuat keributan yang memancing para dewa tingkat menengah mengincarnya. Jianglan kemudian segera pergi meninggalkan Chu Ji untuk menemui Jiang Li. Singkat waktu, saat Jianglan bertemu dengan Jiang Li, ia yang sangat merindukan Xin Yu langsung menanyakan kepada pamannya apakah dia memiliki informasi lebih lanjut mengenai keberadaan Xin Yu. Jianglan mengaku sudah berusaha keras untuk mencarinya, tapi tidak berhasil menemukan Xin Yu. Namun dia memastikan bahwa Xin Yu sebelumnya sempat berada di wilayah distrik selatan dan kini kemungkinan sedang bersembunyi di alam Jiangnan. Mendengar jawaban pamannya, Jiang Li pun menjadi begitu lega karena ia mengetahui kalau sekarang Xin Yu sedang diincar oleh banyak dewa. Setelah itu, Jiang Li mencoba memberitahu Jianglan bahwa 300 tahun yang lalu ayahnya datang untuk mempersulit hidupnya, terutama dalam hal perjodohan. Ayahnya selalu saja berusaha mencari jodoh untuknya, yang tentu saja sangatlah mengganggu Jiang Li. Seketika saja Jianglan merasa sangat kesal mendengar hal itu.
Ayah Jiang Li adalah seorang ayah yang sangat menyebalkan dan selalu mengatur kehidupannya tanpa pertimbangan. Jiang Lan memutuskan untuk bertindak dengan menaruh klon di sisi Jiang Li agar ayahnya tidak bisa lagi mengatur kehidupan putrinya lagi. Jiang Lan bersikap seperti demikian jelas karena Jiang Lan sebenarnya sudah merestui hubungan antara dia dengan Xin Yu. Namun ia sadar bahwa restu sebenarnya harus datang dari orang tua, bukan hanya dari seorang paman saja. 太好了， 李儿，你不放不下心，只是不知小雨。 Di sisi yang berbeda, terlihat Xin Yu yang sedang berada di sebuah tempat penyewaan penginapan yang kebetulan sedang ramai dihadiri oleh para dewa-dewa yang ingin mencari keberadaan dirinya. Di sana, Xin Yu tampak sedang bersantai sambil mendengarkan percakapan dari dua dewa yang sedang membicarakan dirinya, yakni dewa berbaju hijau yang sedang mabuk sambil berbicara dengan Chu Liu Qing. Dia baru saja mendapatkan informasi bahwa Xin Yu memiliki harta yang sangat berharga. Salah satu harta tersebut adalah 2 senjata ilahi tingkat suci yang sangat kuat, serta bunga teratai 7 warna-warni yang sangat langka. Chu Liu Qing kemudian meminta agar Dewa Hijau tidak terburu-buru. Dia mengingatkan bahwa Xin Yu sekarang berada di ranah Dewa Surgawi, dan jika terjadi pertarungan, Dewa Hijau itu mungkin saja tidak akan mampu mengalahkannya. Ketika itu, Chu Liu Qing berusaha mengingatkan Dewa Hijau bahwa kekuatan Xin Yu mungkin jauh lebih besar dari yang mereka duga. Akan tetapi Dewa Hijau tidaklah peduli. Ia hanya melihat Xin Yu sebagai dewa yang lemah dan percaya bahwa dewa seperti Xin Yu bisa dengan mudah dirinya kalahkan. Tak jauh dari sana, Xin Yu mendengar percakapan itu segera menyadari bahwa semua ini adalah ulah dari Tanjiu yang telah mengirimkan informasi tersebut kepada para dewa agar mereka datang dan merebut harta miliknya. Selain itu, Xin Yu juga menyadari kalau informasi yang disebar oleh Tanjiu mengenai bunga teratai sepertinya sengaja diplesetkan olehnya. Pasalnya, informasi yang beredar mengatakan kalau Xin Yu memiliki bunga teratai 7 warna-warni. Padahal faktanya bunga teratai yang dimiliki oleh Xin Yu adalah bunga teratai berdaun 9 berwarna emas. Hal demikian membuat Xin Yu berpikir kalau tujuan Tanjiu melesetkan informasi bunga teratai adalah karena dia sangat ingin Xin Yu meninggoy, tapi tidak ingin bunga teratai berdaun 9 diambil oleh orang lain. Tak hanya mendengar gosip dari dewa berbaju hijau dan Chu Liu Qing saja, Xin Yu juga mendengar pembicaraan dari dewa berbaju biru. Dia datang dan memberitahu bahwa untuk melawan dewa seperti Xin Yu, mereka harus berhati-hati. Dewa tua itu memberitahu bahwa ada sebuah rumor mengatakan kalau Xin Yu memiliki formasi ilusi yang sangat kuat dan dapat membuat dia bisa berteleportasi. Namun Dewa Hijau tetap tidak percaya. Baginya, formasi yang begitu kuat hanya dimiliki oleh dewa-dewa yang berada di level Raja Dewa saja. Tak lama kemudian, 2 dewa bersaudara yang dikenal begitu kejam pun datang, dan tujuan untuk mencari keberadaan dari Xin Yu. Dewa pertama bernama Geng Wu, seorang dewa berambut putih yang datang dengan misi untuk menemukan Xin Yu. Geng Wu dan kakaknya bernama Wu Yang juga merupakan seorang dewa. Dia datang dan niatan untuk menyelidiki keberadaan Xin Yu. Di sana ketika Wu dan Geng Wu ingin menyewa sebuah penginapan VIP, secara mengejutkan seorang pelayan memberitahu kalau 3 penginapan VIP sudah disewa oleh 2 dewa tingkat tinggi dan 1 pemimpin dari kedua dewa tingkat tinggi itu. Mendengar ucapan pelayan ini, banyak dari para dewa di sana menjadi begitu terkejut dan merasa frustasi karena mereka beranggapan kalau harta-harta yang dimiliki oleh Xin Yu pasti akan jatuh ke tangan para dewa tingkat tinggi tersebut. Banyaknya dewa yang sedang mengincar Xin Yu membuatnya merasa bahwa Tanjiu benar-benar bekerja keras untuk mendapatkan bunga teratai 9 daun. Namun jika itu yang diinginkan oleh Tanjiu, maka Xin Yu tidak akan mundur. Ia memutuskan untuk bersiap menghadapi pertarungan besar yang akan datang dan memastikan bahwa ia akan menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya kepada para dewa yang datang untuk menantangnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. 还有一位是他们的大哥，咱们要去哪儿找兄弟？都是下部天神巅峰，他都是冲着钱去的。玉拥有上品天神器， 我请先回去准备准备。 Pada suatu waktu di sebuah gunung, yakni Gunung Mini, terlihat 2 dewa bersaudara yang bernama Geng Wu dan Liu. Mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan untuk bisa mencari keberadaan Xin Yu. Mereka berdua adalah individu yang sangat percaya diri dengan kemampuan mereka.
Ya, meskipun banyak yang menganggap mereka ini meremehkan lawan, namun mereka tidak tahu bahwa di Gunung Mini ada Xin Yu yang mana kekuatannya lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Ketika mereka sampai di gunung, mereka segera masuk dan tanpa sadar memasuki perangkap yang telah disiapkan oleh Xin Yu. Kedua saudara ini pun terjebak di tingkat ketiga dari sebuah formasi yang menciptakan sebuah badai gurun dan membuat mereka tidaklah bisa pergi dengan mudah dari tempat tersebut. Merasa panik, Geng Wu dan Liu pun bergegas mempersiapkan diri, akan tetapi mereka berdua sama sekali tidak sanggup menahan serangan pedang yang sangat amat cepat yang dilepaskan oleh Xin Yu. Keadaan ini membuat Geng Wu yang sangat kesal menyuruh kepada Xin Yu untuk muncul dan memperlihatkan wujudnya. Tak berhenti sampai di situ, Xin Yu kemudian segera mengeluarkan sebuah pagoda yang menekan mereka, lalu dengan cepat menangkap dan menjebak mereka di dalam pagoda tersebut. Di dalam pagoda ini, tanpa ragu, Xin Yu muncul dan memberikan peringatan dan ancaman kepada mereka. Dia juga memberitahu bahwa mereka berdua sekarang adalah pelayannya. Pasalnya, di dalam pagoda ini, mereka berdua sekarang tidak bisa lagi mengeluarkan energi spiritual karena jiwa mereka yang terbelenggu oleh Xin Yu. Xin Yu juga memberikan ancaman bahwa jika mereka melakukan kesalahan, mereka akan merasakan hukuman yang sangat berat. Hingga pada akhirnya mereka tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan itu dan menjadi pelayan Xin Yu. Setelah ini, Geng Wu dan Liu pun langsung dimasukkan ke dalam alam Jianglan. Di sana mereka berdua sempat merasa takjub dengan alam Jianglan milik Xin Yu, dan bahkan sempat beranggapan kalau dia adalah dewa tingkat atas. 你们就是我的仆人了，知道下来。大哥，主人比气也无力抗衡。 Setahun pun berlalu, keberadaan Geng Wu dan Liu mulai menjadi topik pembicaraan oleh para dewa-dewa lainnya, sebab keduanya tiba-tiba menghilang begitu saja, sehingga para dewa mulai curiga, terutama karena mereka hilang di Gunung Mini yang begitu dikenal. Beberapa orang menyatakan bahwa hilangnya mereka berkaitan dengan Xin Yu, namun ada juga yang tidak mempercayainya, mengingat Geng Wu dan Liu sama-sama memiliki kekuatan setara dengan dewa tingkat atas. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa di Gunung Mini itu ada Xin Yu yang bisa mengalahkan mereka. Selang beberapa saat, terlihatlah sebuah sosok yang cukup terkenal muncul, yaitu Qi dan adiknya, yang mana dia adalah seorang wanita yang sangat terkenal. Ia juga dikenal sebagai bos bandit pertama di kota Oye. Mendapatkan informasi dari adiknya tentang hilangnya Geng Wu dan Liu, Qi dan adiknya kemudian menghampiri salah seorang dewa pusat untuk mengetahui tentang keberadaan Xin Yu di Gunung Mini, yaitu Xian Yu. Ketika itu, Qi segera melaporkan hal ini kepada para dewa pusat dan memutuskan untuk pergi ke sana bersama mereka, yang disusul juga oleh beberapa dewa pusat lainnya. Ketika para dewa pusat bepergian ke Gunung Mini, kita sekilas diperlihatkan dengan dua saudara kembar dewa pusat bermagali, yakni Li Eru dan Li Haoyu, yang sedang memantau dari jauh. Mereka sama sekali tidaklah mengikuti rombongan para dewa pusat yang sedang bepergian menuju Gunung Mini. Mereka justru memilih untuk memantau kondisinya terlebih dahulu. Tak jauh dari sana juga ada satu orang yang menyaksikan mereka, yakni Tan Jiyu, sang tuan naga hitam. Dia menilai bahwa mereka adalah sekumpulan orang idiot yang tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Dan Jiu tahu persis bahwa Xin Yu adalah ahli formasi dan setiap langkah yang mereka ambil pasti berujung pada bahaya besar. Hal itu membuat Tan Jiu semakin penasaran berapa banyak orang yang bisa lolos dari tembok panjang formasi yang telah dipasang oleh Xin Yu. Ia sangat yakin bahwa jika para dewa pusat terburu-buru, mereka pasti akan terjebak dan akan celaka. Singkat waktu, sesampainya di Gunung Mini, salah seorang dewa tingkat terendah bernama Pu mencoba mendekati Xian Yu, sambil berkata kalau ia sama sekali tidak melihat formasi apapun di gunung tersebut. Tak hanya Pu saja, beberapa dewa tingkat terendah lainnya mengaku juga tidak melihat apapun di Gunung Mini. Lantas Xian Yu sebagai ketua dari kelompok tersebut memberikan peringatan kepada pasukannya tentang bahaya formasi yang ada di sana sambil menunjukkan keberadaan formasi milik Xin Yu. Di momen serupa, Xin Yu muncul sambil memberikan ancaman kepada para dewa bahwa jika mereka terburu-buru, mereka akan menghadapi masalah besar. Namun seperti yang sudah diperkirakan, peringatan Xin Yu tidaklah dihiraukan. Beberapa dewa tingkat terendah yang berada di sana seperti Pu dan Kang Qi merasa tersinggung dan segera menyerang Xin Yu.
Namun ketika mereka berhasil memukul tubuh Xin Yu, yang mereka hadapi ternyata merupakan ilusi. Xin Yu ternyata sudah siap dengan segala serangan yang datang, menantang mereka untuk datang menangkapnya jika mereka itu mampu. Semua dewa yang marah segera mengikuti tantangan Xin Yu dan memasuki formasi melalui portal yang telah dibuatnya. Melihat hal demikian, tak tinggal diam saja, Xian Yu dan Qi pun ikut mengejar Xin Yu ke dalam formasi. Di dalam formasi, tampak Pu dan rekannya yang adalah Kang Qi merasa waspada karena mereka tidak akan dapat menemukan keberadaan Xin Yu. Selang beberapa saat, Kang Qi berhasil ditumbangkan oleh Xin Yu dengan mudah dan hanya menyisakan Pu sendiri saja. Pu yang sendiri mulai mengamuk dan mencoba untuk menghancurkan formasi milik Xin Yu sampai membuat Xin Yu menunjukkan keberadaannya. Saat Xin Yu muncul, ia dapat dan cepat dengan mudah mengalahkan Pu. Hingga pada akhirnya Xin Yu membelenggu Pu di dalam pagoda miliknya dan menjadikan Pu sebagai pelayannya. Bukan hanya Pu saja yang terjebak, beberapa dewa tingkat terendah lainnya juga ternyata berhasil dan mudah ditangkap dan dibelenggu ke dalam pagodanya. Sementara di sisi yang berbeda, terlihat Xian Yu, Qi dan para dewa pusat yang sedang mati-matian bertahan dengan sebuah formasi untuk menahan serangan api putih milik Xin Yu. Sedangkan para dewa yang berada di luar formasi bertahan. Mereka tidak bisa berbuat banyak dan meminta Xian Yu untuk mengizinkan mereka masuk. Namun mereka tidaklah diizinkan begitu saja. Para dewa yang masih berada di luar itu akhirnya menjadi korban dari api putih milik Xin Yu. Dan satu persatu jatuh tanpa sempat berbuat apapun. Setelah berhasil mengatasi serangan-serangan dari api putih milik Xin Yu, Qi mencoba untuk mengambil alih situasi. Dengan penuh percaya diri, Qi mengatakan bahwa area di mana mereka berada terlalu kecil dan seharusnya mereka bisa menghancurkan formasi yang dipasang oleh Xin Yu. Lalu berkata mereka akan menunggu bala bantuan dari para dewa lainnya. Jika mereka datang untuk membantunya, dia yakin bahwa mereka bisa berhasil untuk menghancurkan formasi milik Xin Yu. Namun pernyataannya segera dipatahkan oleh Xin Yu yang baru saja muncul. Ia mengingatkan Qi bahwa kepercayaan diri berlebihan bisa menjadi bumerang. Tanpa memberi kesempatan bagi Qi untuk membalas, posisi Qi pun mendadak dipindahkan dan mereka berdua langsung bertarung satu sama lain. Sayangnya Nona Qi bukanlah tandingan Xin Yu, karena dia itu sudah mudah mengalahkannya, menunjukkan betapa kuatnya diri Xin Yu. Sedangkan rekan-rekan Qi yang menyaksikan pertarungan itu tidak bisa berbuat banyak, dan akhirnya berhasil juga ditangkap oleh Xin Yu. Dan cepat mereka dimasukkan ke dalam menara pengunci dewa, yang dikenal sebagai pagoda, tempat di mana jiwa mereka akan terbelenggu dan mereka sama sekali tidak dapat menggunakan energi apapun. Setelah berhasil mengalahkan banyak dewa, Xin Yu merasa perlu untuk beristirahat, sebab energi spiritualnya sudah mulai menipis setelah pertarungan sengit itu. Dan dia tahu bahwa kelompok dewa berikutnya mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa tiba di sini. Sambil menunggu, Xin Yu memutuskan untuk meningkatkan kultivasinya. Dia memiliki tujuan besar, yakni menjadi lebih kuat dalam waktu 100 tahun supaya bisa bertemu dengan kekasihnya Jiang Li. Tak lama kemudian, kelompok dewa berikutnya datang. Xin Yu nampaknya sudah memperkirakan bahwa kedatangan mereka akan cukup merepotkan. Di antara kelompok itu, ada beberapa dewa pusat yang cukup sangat kuat, yakni Tan Jiyu, bersama Le Eru, Le Hayo, dan Mas Yi, serta beberapa dewa pusat lainnya. Tak berselang lama, dua dewa pusat tiba-tiba saja muncul melalui sebuah portal. Kedatangan mereka langsung menciptakan aura kesombongan yang menyebar di seluruh tempat, dan suasana menjadi begitu heboh. Namun kegaduhan itu bukanlah karena kedatangan Tan Jiyu dan dewa-dewa lainnya, melainkan karena dua bersaudara yakni Kong Jinglong dan Kong Xinlong. Tak hanya mereka, di tengah-tengah mereka juga datang seorang dewa yang merupakan calon raja dewa di masa depan, bernama Tuan Xiuzong. Melihat kedatangannya itu, semua dewa yang ada di sana pun segera memberikan penghormatan. Tan Jiyu yang melihat Tuan Xiuzong bergabung dengan mereka merasa kesal.
Ia tidak mengerti mengapa sosok sekuat Tuan Xiuzong harus datang ke Gunung Mini juga. Xiuzong kemudian segera membuka suara memberikan perintah kepada semua orang yang hadir di sana bahwa tidak ada seseorang pun yang diperbolehkan bergerak tanpa izin darinya. Perintah itu jelas menunjukkan posisi Xiuzong sebagai pemimpin yang tak tertandingi. Xin Yu yang menyaksikan semua itu merasa takjub karena seluruh kelompok Dewa Pusat yang hadir serentak memberikan hormat yang sangat tulus kepadanya. Tuan Xiuzong lalu memerintahkan dua bawahannya, Jinlong dan Xinlong, untuk memimpin kelompok para Dewa Pusat dan menghancurkan formasi yang telah dipasang oleh Xin Yu. Selain itu, Tuan Xiuzong juga memberikan mereka instruksi tegas. Jika mereka gagal, mereka harus segera melaporkan kegagalan itu dan tidak diperbolehkan untuk mengambil keputusan sendiri. Mendengar perintah itu, kelompok yang dipimpin oleh Jinlong dan Xinlong pun segera melancarkan serangan untuk menghancurkan formasi. Namun hasilnya sangatlah mengecewakan. Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga, formasi itu terlalu kuat untuk bisa dihancurkan. Dengan terpaksa, mereka pun melaporkan kegagalan ini kepada Tuan Xiuzong. Namun Xiuzong yang tidak terlihat panik hanya memutar kipasnya. Dan satu gerakan saja, formasi yang dipasang oleh Xin Yu hancur tanpa tersisa. Sehingga keberadaan Xin Yu pun akhirnya berhasil ditemukan dengan mudah. Xin Yu yang merasa terdesak mencoba melarikan diri dan menciptakan sebuah portal melalui kekuatan hukum luar angkasanya. Tetapi Xiuzong yang tanggap ikut masuk ke dalam hukum tersebut dan menahan Xin Yu agar tidak bisa melarikan diri kemana-mana. Meskipun begitu, Xin Yu tidaklah merasa takut sedikit pun. Dia terus menyerang dan menciptakan celah-celah spesial yang mengakibatkan kerusakan hebat pada hukum ruang angkasa tersebut. Ketika itu, jika pertempuran terus berlangsung seperti ini, bisa dipastikan bahwa keduanya akan terjebak di dalamnya dan mungkin saja bisa mati. Namun pada saat yang krusial, Xin Yu merasa sesuatu yang sangat familiar. Sebuah perasaan yang sebelumnya pernah dia rasakan. Dengan perasaan tersebut, dia berhasil memanfaatkan kekuatan itu untuk menciptakan sebuah formasi tingkat 9 dalam hukum luar angkasa. Ia lalu memanfaatkan formasi tersebut untuk membentuk dunia Xiankun. Meskipun Xin Yu tidak sepenuhnya mengerti bagaimana itu bisa terjadi, namun pada akhirnya dia berhasil menghentikan serangan Xiuzong. Yang sangat percaya diri, hingga membuat Xiuzong terjebak di dalam sebuah dunia Xiankun ciptaan Xin Yu. Bukan hanya dia saja yang terjebak, tapi seluruh para Dewa Pusat serta Jinlong dan Xinlong yang ikut serta dalam pertarungan itu juga terperangkap. Dunia Xiankun ini memiliki sebuah formasi yang sangatlah kuat, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Ketika Tuan Xiuzong mencoba untuk menghancurkan formasi itu dengan kekuatan kipasnya, ia hanya menemukan bahwa meskipun formasi tersebut hancur, tidak akan terjadi seperti apa, tidak ada yang terjadi seperti apa yang dia harapkan. Dari sini ia menyadari bahwa ini bukanlah ilusi formasi, melainkan sebuah kekuatan nyata yang sangatlah hebat. Dia menyebutnya sebagai ruang tersendiri yang diciptakan melalui kekuatan metode ruang angkasa, yang mana harusnya metode ini hanya bisa dilakukan oleh seorang raja dewa saja. Hal demikian jelas membuat Xiuzong merasa kebingungan dan tidak tahu bagaimana Xin Yu bisa melakukan hal tersebut. Xin Yu di sisi lain merasa sangatlah senang. Meskipun para dewa yang datang dengan begitu percaya diri dan tampaknya akan mengalahkannya, ternyata mereka terjebak dalam dunia Xiankun yang telah ia siapkan. Xin Yu merasa bahwa ini adalah salah satu pencapaian besar dalam perjalanan kultivasinya. Selama ribuan tahun ia mencoba, akhirnya bisa mencapai apa yang selama ini dia inginkan. Dia menyadari bahwa hakikat dari kultivasi adalah hukum ruang, dan kini ia telah berhasil mencapainya. Namun rencana Xin Yu tidak berhenti di sini. Ia masih memiliki banyak hal yang perlu dipelajari, terutama tentang hakikat pembentukan hukum ruang. Hukum ruang terdiri dari 9 tingkat, dan Xin Yu tahu bahwa inilah langkah dasar dalam perjalanannya. Dia juga teringat dengan kekuatan Jianglan dan Jiangli yang bisa menembus ruang dan waktu dengan mudah. Xin Yu yakin bahwa kekuatan ini terkait erat dengan hukum ruang angkasa. Lalu Xin Yu mulai berpikir lebih jauh. Apakah dunia panah, dunia iblis, dan dunia dewa adalah alam semesta yang saling terhubung? Apakah itu semua saling melengkapi satu sama lain?
Dan semua kelengkapan yang ada di alam semesta ada pada dunia dewa, yang mana hanya ada satu set hukum ruang dan waktu di alam semesta tersebut. Berbeda dengan dunia Xiankun milik Xinyu yang memiliki hukum ruang angkasanya sendiri yang independen dan tidak terikat ke alam semesta, yang disebut sebagai alam ke-10 yakni alam surga dan bumi. Setelah memahami semua itu, tiba-tiba saja Xinyu melakukan sebuah peningkatan dan penerobosan pada tingkat alam jiwanya. Pencapaian Xinyu akhirnya diketahui oleh 3 keluarga besar, yakni keluarga Jiang, keluarga Huangfu, dan keluarga Zhao. Namun mereka bertiga tidak tahu siapa sebenarnya orang di balik semua itu. Yang mereka tahu ketika mantan penguasa surgawi lahir, ada suara yang bergema di seluruh alam dewa. Tapi saat ini tidak ada satupun penguasa surgawi yang kembali terlahir. Hal ini jelas membuat mereka menjadi sangat kebingungan. 我知道星辰变真正的演变到这个宇宙的束缚，这便是8大神族的地位半生时，便有这种响彻。 Sementara itu, Xinyu yang sedang berkultivasi lebih jauh bertemu dengan sang Dewi. Dewi ini memberitahunya bahwa identitas aslinya adalah Dewi kehidupan dan kematian. Ia memberitahu bahwasanya ketika kehidupan lalu kematian pada dirinya datang, semua komponen energi yang terkonsentrasi ke dalam 2 air matanya. 1 tetes air mata ada di tangan Xinyu dan 1 lagi di tangan Jiangli. Air mata itu bisa dimurnikan untuk kehidupan yang baru. Dewi ini kemudian mengatakan bahwa sekarang Xinyu telah mencapai alam dewa, dan kini dia dapat memperbaiki segala kesalahannya di masa lalu serta mendapatkan kembali Jiangli. Sang Dewi juga meminta agar Xinyu tidak hidup dalam keinginan yang hanya bertujuan untuk balas dendam saja, karena ia hanya ingin melihat Xinyu bahagia. Selepas sang Dewi menghilang, Xinyu pun berjanji bahwa ia tidak akan pernah mengecewakan Dewi tersebut, dan memastikan bahwa ia akan kembali bertemu dengan Jiangli. Setelah itu, Xinyu tampak terkejut dengan peningkatan yang pesat dalam alam jiwanya, sehingga kini Xinyu pun memiliki kesempatan untuk membuka alam Jianglan yang ke tingkat ketiga. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.